Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga tetap melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa sejak wabah pandemi COVID-19 merambah Indonesia, maka sejak saat itu pula pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar di rumah. Artinya bahwa Bapak Ibu Guru tetap harus melaksanakan tugas mengajarnya, tetapi secara daring atau online. Nah, Bapak Ibu Guru tentunya sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di awal semester. Nah, berhubung saat ini pembelajarannya daring, maka tentu saja Bapak Ibu Guru harus menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, disesuaikan untuk keperluan pembelajaran daring. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menyusun itu? Sudah belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan, karena kita belum bisa memastikan kapan belajar tatap muka dimulai dan COVID-19 akan berakhir. Maka selama itu pula Bapak Ibu Guru dituntut untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring. Supaya pembelajaran daring ini bisa efektif dan efisien, maka perlu dipersiapkan dulu yang dituangkan di dalam RPP daring. Nah, kali ini Bapak Ibu Guru saya ajak untuk bagaimana kita menyusun RPP daring. Tentunya tetap mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP yang kita kembangkan adalah RPP yang sederhana. Yang istilah populernya RPP 1 lembar, walaupun prakteknya tidak harus 1 lembar. Kalau memang membutuhkan 2 lembar, 3 lembar, tidak apa-apa. Intinya, substansinya bahwa Bapak Ibu Guru supaya menyusun RPP yang simple, sederhana. Mengapa ini penting dilakukan? Karena selama ini Bapak Ibu Guru menyusun RPP yang dongkik-dongkik, dengan segala lampiran memakan waktu yang begitu banyak, sehingga banyak menyita waktu guru untuk menyusun RPP, sementara fokus pada pembelajaran dan evaluasinya justru tidak maksimal. Itulah sebabnya Pak Menteri punya kebijakan agar Bapak Ibu Guru cukup menyusun RPP yang simple dan sederhana, sepanjang tujuannya adalah untuk sebesar-besar keberhasilan para siswa. Nah, satu prinsip yang harus Bapak Ibu pegang bahwa di dalam penyusunan RPP ini, Bapak Ibu Guru diberikan keluasaan, kebebasan untuk mengembangkan, memilih format RPP manapun yang dipandang tepat oleh Bapak Ibu Guru. Jadi tidak ada satu ketentuan yang mengharuskan formatnya harus begini, harus begitu. Tidak. Bapak Ibu Guru luas, bebas untuk menyusun atau memilih format RPP seperti apa yang dipandang tepat oleh Bapak Ibu Guru. Yang penting substansinya di dalam RPP itu harus ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Baik, untuk menyingkat waktu, mari Bapak Ibu saya ajak untuk memahami bagaimana menyusun RPP daring sebagaimana tayangan berikut ini. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang berbahagia, khususnya yang mengampu pelajaran di SMP atau MTS. Berikut ini saya sajikan salah satu alternatif bagaimana menyusun RPP daring. Langsung saja kita mulai bagian pertama. Seperti biasa Bapak Ibu harus mengisi identitas dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, pembelajaran dan nama guru. Dalam hal ini saya berikan satu contoh RPP untuk SMP atau MTS mata pelajaran matematika kelas 5 semester 1 dengan materi pokok bentuk aljabar. Setelah mengisi identitas, kita segera merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, paling tidak diawali dengan sebuah kalimat seperti ini.
Setelah melaksanakan pembelajaran daring melalui pengamatan, tanya jawab dan penugasan individu, siswa mampu 1 titik, 2 titik, dan seterusnya. Nah, titik-titik ini yang merupakan rumusan tujuan ini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot membuat kalimat sendiri, cukup diambilkan dari indikator pencapaian kompetensi. Silakan kalimat yang ada di indikator pencapaian kompetensi diambil untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian di bagian berikutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sebelum ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu perlu menjelaskan dulu di awal kalimat ya, seperti contoh kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring menggunakan WA, Google Classroom, Zoom, atau yang lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu Guru perlu menjelaskan dulu media apa yang akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Setelah itu baru masuk ke kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan RPP manual, hanya saja di sini karena pembelajaran daring disebutkan melalui media apa. Contohnya melalui grup WhatsApp, guru mengajak peserta didik untuk masuk ke kelas daring, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur di grup WA, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menggunakan voice note, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, memberi gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan secara garis besar cakupan materi, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian pada kegiatan inti ini mungkin mencakup 1 pertemuan atau lebih, dan berikut ini saya berikan contoh untuk 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, guru memberikan link materi yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran melalui grup WA, berarti medianya WA. Kemudian peserta didik mengunduh bahan ajar atau ringkasan materi yang diberikan guru di grup WA. Berikutnya, peserta didik membuka buku siswa elektronik dan bahan pembelajaran dalam bentuk link yang telah dikirim di grup WA dan dipelajarinya. Berikutnya, guru menjelaskan materi aljabar dengan beberapa contoh soal. Kemudian, peserta didik diberi kesempatan untuk mempelajari uraian materi aljabar yang ada di materi yang sudah diunduh. Berikutnya, peserta didik difasilitasi guru melaksanakan diskusi untuk memecahkan soal. Kemudian di pertemuan kedua, karena tadi di pertemuan pertama ada kegiatan diskusi, maka di pertemuan kedua ini juga perlu ada kegiatan lanjutan, yaitu peserta didik difasilitasi guru menyampaikan hasil diskusi. Kemudian setelah masing-masing kelompok melaporkan atau memaparkan hasil diskusi, kemudian peserta didik difasilitasi guru membahas hasil diskusi secara keseluruhan. Berikutnya, peserta didik berlatih menyelesaikan soal aljabar yang diberikan oleh guru melalui link WA. Berikutnya, peserta didik bersama guru membahas soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik di grup WA. Berikutnya, guru membuka kesempatan untuk bertanya jawab melalui grup WA dan kemudian kegiatan diakhiri dengan evaluasi melalui pengiriman soal di link grup WA. Berikutnya, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, pada dasarnya juga sama dengan RPP manual, hanya saja di sini dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah melalui grup WA. Misalnya, pertama itu, guru bersama siswa membuat simpulan melalui grup WA. Berikutnya, guru melakukan refleksi dan umpan balik melalui grup WA. Kemudian, guru menyampaikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan datang melalui voice note. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa melalui grup WA. Nah, kemudian terakhir, penilaian. Pada penilaian ini, paling tidak ada 2 hal yang harus dicantumkan oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan guru tetap harus mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan keterampilan. Untuk ranah sikap, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik angket singkat kepada orang tua, keaktifan mengikuti pelajaran,
penilaian diri, atau penilaian antar teman. Disesuaikan. Artinya apa? Guru tidak harus menggunakan bermacam-macam teknik ini, cukup pilih saja satu atau dua teknik penilaian sikap yang diperlukan. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan teknik tes lisan, tes tertulis, atau penugasan. Silakan mana yang digunakan. Kemudian untuk keterampilan, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik unjuk kerja atau laporan. Ini pun juga disesuaikan, ambil saja salah satu atau mau kedua-duanya juga boleh. Bagian yang kedua adalah pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial diberikan kepada anak-anak atau siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Kegiatan pembelajaran remedial dapat berbentuk bimbingan individu, bimbingan kelompok, remedial teaching, atau tutor sebaya. Maksudnya kalau yang remedi hanya 1-2 orang cukup diberikan bimbingan individu, kalau agak banyak bisa bimbingan kelompok, kalau lebih dari separuh diadakan remedial teaching atau pembelajaran ulang, dan tutor sebaya ini diberikan dengan cara memberi tugas kepada siswa yang dianggap mampu untuk memberikan pelajaran kepada temannya yang belum mampu. Sedangkan pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah memenuhi atau melampaui KKM. Kegiatannya bisa berupa kerja kelompok untuk memperdalam atau memperluas pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. Bisa juga kegiatan yang lain, misalnya membaca di perpustakaan, kemudian membuat rangkuman, dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu, sekilas tentang bagaimana cara menyusun RPP daring. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Semoga Bapak Ibu tetap bisa menjalankan tugas profesional dengan baik, dan jadilah guru-guru yang hebat. Sampai jumpa. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Mudah bukan menyusun RPP daring? Nah, kalau memang sudah paham, ayo segera kita susun RPP daring dan segera kita implementasikan dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang ini, Bapak Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran daring secara maksimal sehingga diperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Selamat bertugas, semoga sukses menyertai kita. Wassalamualaikum.